Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Selamat sore bagi Anda penonton sekalian dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam pelayanan doa. Sebelum mulai, saya ajak Anda mari arahkan hati kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan Allah, Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus. Saat ini kami memuji, memuliakan Engkau untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan dan pemeliharaanmu. Kami saat ini tetap meminta campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami berharap Tuhan menolong kami di saat-saat yang gelap di negeri ini, di saat-saat yang gelap di bumi ini. Orang-orang terjebak dalam wabah, dalam malapetaka. Di antara kami ada beberapa yang kena COVID, tetapi puji Tuhan tidak berpengaruh dan tidak menjadi masalah. Hanya untuk menunjukkan kemurahan hati-Mu dan kekuasaan-Mu yang tak terbatas dan tak terhingga. Ya Tuhan Allah, saat ini hamba-Mu meminta untuk Roh-Mu yang kudus turun di tengah-tengah kami dan atas setiap kami, penuhi kami, jamah dan berilah kami pertolongan-Mu dan berilah kekasih-kekasih-Mu, mujizat-Mu. Tuhan, demikian kami bersatu hati, segala kuasa yang asing, yang gelap, yang jahat kami hardik dari atmosfer ini dan dari wilayah hidup kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau yang mengerjakan segala sesuatu, Engkau Tuhan yang menolong kami, menyembuhkan dan melepaskan, bahkan memberi kami mujizat dan keajaiban. Jalan bala jalan-Mu biarlah nyata dan kebenaran-Mu biarlah menjadi terang bagi kami. Demikian ya Tuhan Allah, hamba-Mu mengucap syukur membuka pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Penonton sekalian, kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Amsal 1 ayat 33 yang diberikan judul perikop tujuan Amsal ini. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindungi daripada kedahsyatan malapetaka. Ya, sekali lagi tujuannya nasihat hikmat itu. Perikopnya itu nasihat hikmat. Coba dibaca sekali lagi. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ya. Siapa yang mendengarkan aku, hikmat. Hikmat sebagai substitusi dari diri Allah dan diidentikan dengan Kristus. Diidentikan dengan Kristus sebagai hikmat Allah. Firman adalah juga hikmat Allah. Dan barang siapa mendengar aku, mendengar hikmat, mendengar Tuhan, dia akan hidup dengan tenang, terlindung dari malapetaka atau wabah yang sekarang memang menjadi momok bagi bumi, termasuk bagi negeri kita. Penonton sekalian, di antara kita ada yang kena. Kemarin saya dengar misalnya dari Bro Tumiwa di Palangkaraya. Bro Tumiwa ini
baru pulang dari isolasi di rumah sakit, mungkin saya kurang tepat mendengar, kemudian dilanjutkan dengan isolasi mandiri di rumah. Dia, istrinya itu kena COVID, Delta 16, Delta 17, dan memang kenanya itu sebenarnya dia bilang dari basnya, pekerjanya yang baru datang dari Jawa itu, kemudian masuk, dia tanya, kamu tidak kena COVID? Pekerjanya bilang, tukang bangunannya bilang, oh tidak. Dan dia pegang tangan dari Bro Tumiwa, kemudian 2 hari setelah itu dia kena. Ya, saya dengar sendiri Bro Tumiwa bilang, di Palangkaraya itu banyak yang kena. Ya memang di Jawa juga ada beberapa orang, termasuk di Bogor itu, Trianti Marpaung, sekeluarga kena, tapi kedengarannya sehat-sehat. Demikian juga Bro Edi, sekeluarga, ia dan istrinya, kedengarannya sehat-sehat, seperti tidak apa-apa. Memang di tempat-tempat yang ada sumber pemicu untuk COVID, Delta 16-17 itu, orang-orang itu karena sesuatu dan lain hal, ada hubungan, ada interaksi, ada komunikasi, itu bisa kena. Siapapun itu tidak peduli. Termasuk teman saya, Pak Gembala Victor Rumambi, itu bilang istrinya juga kena di Jakarta. Ini di Jakarta ya. Beliau ini Gembala GBI. Dan teman-teman pelayan juga, gembala-gembala banyak yang kena. Banyak yang kena. Jadi memang dia tidak pandang bulu. Siapapun Anda juga berpikir melayani Tuhan, termasuk saya, kalau masuk dalam situasi itu bisa saja kena. Nah, di sini ditulis bahwa siapa mendengar aku, itu dia akan hidup dengan tenang dan terhindar dari malapetaka. Ini yang perlu diperhatikan, hikmat. Kepada beberapa orang dari beberapa waktu yang lalu saya bilang, coba minum ini. Minum beberapa jenis herbal untuk memperkuat daya tahan tubuh Anda. Kemudian mereka juga kena. Tapi ketika kena, mereka seperti tidak kena COVID. Bahkan saya berkelakar dengan satu di antara mereka. Ini sih bukan COVID, ini kopi. Suara Anda menunjukkan bahwa tenaga Anda itu sangat besar. Energi Anda itu sangat baik dan kuat. Karena memang dengan hikmat, kita harus memelihara diri kita. Hikmat Allah itu kita harus memelihara diri kita. Bayangkan saja orang seperti, misalnya contoh, salah satu manusia modern yang cukup tua, yang meninggal 256 tahun, namanya Li Qingyuan. Di Tiongkok itu salah satu bahannya yang diminum setiap hari, walaupun di Tiongkok tidak tumbuh, dia melintas ke India. Dia dan bapaknya itu melintas ke India untuk mencari daun kelor. Karena memang kelor ini tidak tumbuh di Tiongkok. Mereka berjalan, bayangkan dari Tiongkok itu sampai mereka dari wilayah Kota Raja. Kota Raja, dia ini hidup di zaman dinasti Qing, bahkan pernah menjadi penasihat kaisar di zaman dinasti Qing itu, kaisar dinasti Qing itu, Duagong. Dia pernah jadi penasihat di sana, di istana. Dan dalam usia 150 tahun, penasihat kaisar dalam usia 150 tahun. Bayangkan tenaganya, setiap hari boleh ini mengkonsumsi kelor. Sampai umurnya mencapai 256. Salah satu tulisan Li Qingyuan bahwa bapaknya itu mati muda. Saya pikir mati muda itu berapa? Ditulis di situ bapaknya meninggal umur 150 tahun. Wah, itu sih bukan mati muda. Kalau kita sekarang itu sudah mati tua. Sudah cukup umur. Bahkan ada orang yang meninggal di usia 8 tahun, 80 tahun, kita bilang, wah sudah cukup. Memang dia sudah menikmati dan juga dia sudah menjalani hidup ini dengan waktu yang cukup panjang. Bayangkan kalau orang meninggal 150 tahun. Nah, ini contoh. Jadi saya kasih ini karena memang ini ada di manuskrip, ini ada.
untuk membangun keadaan fisik dan keadaan tubuh yang baik dan juga terjaga, terpelihara. Ini saya bilang ini bukan saya ikut anjuran pemerintah Indonesia saja. Maksudnya sudah lama sekali. Sejak puluhan tahun yang lalu kami sekeluarga melakukan itu. Setiap hari minum bubuk kelor yang direndam itu di air mendidih. Kemudian kami minum konsumsi setiap hari sekurang-kurangnya 1 sampai 2 kali. Kami juga mengkonsumsi manggis. Nah ini semata-mata untuk kekebalan tubuh. Jadi memang sulit untuk menghindari COVID. Tetapi kalau keadaan tubuh Anda itu fit, bagus, maka itu tidak akan berpengaruh signifikan pada gangguan kesehatan Anda. Saya sudah membuktikan dengan beberapa orang yang saya sebut diantaranya tadi. Gangguan fisik itu terjadi dan itu akan jadi sangat parah kalau daya tahan tubuh Anda itu lemah. Dan itu dibuktikan sebenarnya dari tenaga orang itu dari sebenarnya suara. Kuat besarnya itu suara itu menentukan power orang, tenaga orang. Nah penonton sekalian, kalau mendengar hikmat Allah, itu kita akan terhindar akan hidup dengan tenang karena terjaga dan terpelihara dalam rencana dan kehendak Allah. Kemudian akan terhindar dari malapetaka. Malapetaka boleh datang seperti wabah ini, tetapi kemungkinan besar tidak akan membawa pengaruh yang signifikan seperti yang saya katakan tadi tentang beberapa teman yang juga kena COVID. Semua mereka sambil tersenyum berbicara dengan saya di telepon. Di WhatsApp saya itu mereka tersenyum. Saya tahu mereka agak bingung. Kena juga tapi kok begini ya? Seperti tidak terjadi sesuatu. Nah, kemudian kalau kita itu memang bijaksana hidup kita, maka kita memang akan terhindar dari malapetaka. Ini ada anjuran di dalam, ada itu di Amsal 27 ayat 12, tolong dibaca. Amsal 27 ayat 12. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Memang orang bijak itu tahu. Orang bijak adalah sama dengan orang berhikmat. Orang yang hidup menurut hikmat Tuhan, hikmat Allah. Sehingga dia tahu bahwa kalau ada malapetaka seperti itu, dia bersembunyi. Kalau orang Manado bilang, orang Minasa bilang, dia tidak tanam badan. Ada orang, mana sih COVID? Kami ini yang Tuhan. Kami ini hebat. Paling dengan pujian kami COVID itu lari. Saya bilang, ini gawat. Ini gawat. Orang yang bijak, orang yang hidup dalam Tuhan, itu adalah sama dengan orang yang berhikmat. Dia bersembunyi kalau ada malapetaka. Itu salah satu langkahnya. Bukan takut. Karena apa? Tidak ada orang yang kebal malapetaka. Dan kita tidak boleh menyongsong malapetaka seperti ini. Kita bersembunyi. Kalau kita kena, ya mungkin itu akan sangat minim. Atau sama dengan itu, tidak ada pengaruhnya bagi kita. Bersembunyi. Ini penting sekali. Kenapa? Karena memang kalau jalan terus kita membabi buta, kita maju saja, itu sama dengan orang yang tidak berhikmat. Atau dikatakan di Alkitab itu, di Amsal itu, tidak berpengalaman. Banyak juga orang-orang tua yang tidak berpengalaman. Akhirnya juga mati bodoh. Mati bodoh. Jadi ini masalahnya. Kita tidak boleh menjadi orang yang memang menganggap diri kekristenan kita ini seperti sangat hebat. Kita pertama harus tahu akar masalah. Malapetaka diluaskan Allah. Malapetaka diluaskan Allah. Karena seperti saya bilang kemarin, satu rambut kita saja yang jatuh Tuhan tahu. Dan juga berapa rambut putih di kepala saya,
Tuhan tahu, bahkan saya tidak tahu. Anda juga tidak tahu berapa rambut di kepala Anda. Tapi Dia tahu. Bagaimana mungkin ada malapetaka tidak dalam keluasan Allah? Semua ini dalam keluasan Allah. Kalau Allah tidak tahu dan Allah tidak mengizinkan, berarti ini tidak ada. Tetapi karena yang Maha Kuasa mengizinkan, sesuai perkataan saya dan statement saya kemarin, karena kejahatan manusia yang hebat, lebih hebat dari kejahatan manusia dalam Kejadian pasal 6 itu, maka Allah mengizinkan terjadi ini. Kalau Allah tidak mengizinkan pencobaan kepada Ayub, maka iblis tidak dapat masuk dalam ranah hidup Ayub. Tetapi karena yang Maha Kuasa mengizinkan, maka Ayub mengalami pencobaan yang sangat hebat. Termasuk orang yang memiliki osdawar rohani yang sangat bagus. Dia masih bertahan. Ketika istrinya itu juga mencaci Allah, dia tidak mencaci Allah, bahkan dia bersyukur dan memuji Allah. Ini orang yang luar biasa. Kita dengan sedikit masalah, kita itu menganggap Allah itu, Tuhan itu payah. Padahal pribadi kita, karakter sifat tabiatnya harus digembleng. Dan macam-macam cara yang harus dilakukan Allah untuk hidup kita. Nah, penonton sekalian, orang yang bijak bersembunyi kalau datang malapetaka. Dia tidak petantang-petenteng. Tidak. Dia tidak mengatakan hebat seolah dapat mengatasi segala sesuatu. Tidak. Ada kuasa dalam diri saya. Tapi ketika Tuhan suruh mundur, saya mundur. Lah memang apa saya sih? Orang yang mau didoakan juga bagaimana? Saya berdoa, Tuhan, kalau memang begitu, mereka kan mau berdoa tapi saya tidak doakan. Oke, saya bilang by phone saja, lewat WA saja. Yang jarak jauh, yang di luar negeri, boleh lewat WA. Silakan Anda masuk, hubungi saya. Kemudian saya bilang kalau memang mereka tidak hubungi saya dan mereka sakit, kan saya tidak perlu mencari-cari mereka. Karena itu juga berapa orang yang akan sembuh hari ini, itu dalam ketetapan Tuhan. Ini yang kita sering lupa. Berapa di antara kita semua ini akan kena COVID hari ini, itu dalam kehendak Allah. Itu Dia tetapkan. Karena kalau orang sombong tinggi hati dan menganggap diri hebat, ada kalanya dia sering melakukan cemeti-cemeti yang seperti ini. Coba kamu kena, karena kamu ini gembala, pikir kamu ini hebat. Kalau saya sudah, oh Tuhan, saya tidak. Saya tidak punya apa-apa. Karena Engkau mengatakan saya mundur, Engkau juga memberi firman-Nya ini, yang lalu maksudnya, bukan sekarang. Ini saya bawa sekarang. Di dalam Amsal 27 ayat 12 tadi, orang yang bijak itu, dia bersembunyi. Kalau ada malapetaka, dia bersembunyi. Kemudian saya mau ukur, kuasa pun, sehebat apapun, itu kan milik Tuhan. Teman saya sakit parah dan kemudian meninggal. Saya tidak dapat menahan kalau Tuhan menetapkan dia harus meninggal. Nah, penonton sekalian, Anda perlu mengerti seperti yang saya katakan tadi. Berapa hari ini akan kena COVID? Itu dalam ketetapan Allah. Karena iblis tidak boleh utak-atik manusia kalau tidak seizin Allah. Itu tidak boleh. Karena manusia itu diciptakan Allah, bukan diciptakan iblis. Iblis juga diciptakan Allah, bukan sebagai iblis, sebagai malaikat. Tapi karena kurang ajar dia memberontak. Nah, penonton sekalian, penting sekali pahami, Dia tahu berapa rambut di kepala Anda. Anda sendiri tidak tahu berapa yang jatuh. Orang mau celaka hari ini berapa, Dia tahu. Yang celaka dengan motor berapa, yang celaka dengan mobil berapa, yang celaka karena tabrakan berapa, yang masuk jurang berapa, Dia tahu. Penonton sekalian, penting sekali Anda bersembunyi dalam Tuhan. Hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan. Jangan hidup tidak sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Kalau kita itu kena sesuatu, nah ini seperti sekarang. Orang-orang pada panik, cari ini, cari itu. Saya kira firman Tuhan ini jelas. Saya hanya mengajak Anda itu untuk berlindung dalam hikmat Tuhan.
hikmat Tuhan itu, Anda harus berlindung dalam hikmat Tuhan. Karena tanpa hikmat Tuhan, tanpa petunjuk, tanpa arahan, tanpa tuntunan, orang itu akan tersesat, akan salah. Seperti seorang anak di rumah kan, mami saya sering memperingatkan saya kalau keluar, hati-hati di jalan. Suatu ketika teman saya celaka. Saya bilang, apakah kemudian celakanya itu tidak membawa mati, hanya patah, ditabrak motor? Saya tanya, apakah tadi waktu kamu celaka itu, ketabrak, sebelumnya ibumu di rumah tidak bilang, hati-hati di jalan? Dia bilang, ya, mama saya sudah peringatkan saya setiap hari. Tapi dia bilang, saya kan tidak cari celaka kan? Saya pikir-pikir betul juga ya. Dia tidak cari celaka. Tapi saya bilang, kenapa engkau berlari tadi? Kan tidak seharusnya engkau berlari. Tanpa engkau sadar ada motor yang berlari dengan kecepatan tinggi dan engkau kena disentuh. Dia bilang, ya itu yang salahnya saya. Seharusnya saya tidak berlari. Ya, jadi petunjuk Tuhan, firman Tuhan harus kita dengar, harus kita simak baik-baik dan benar. Sebab kalau tidak akan terjadi apa yang kita harapkan. Banyak orang meminta tolong kepada Tuhan, tetapi dia mau jalan dengan pikirannya sendiri, termasuk para gembala itu, para pastor itu, para pendeta itu. Mereka mau minta tolong kepada Tuhan. Bahkan hanya urusan hutang piutang, mereka berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, siapa suruh engkau berhutang? Siapa suruh engkau berhutang? Ini masalahnya. Saudara penonton, saya kira firman ini jelas, cukup sampai di sini. Bagi Anda yang butuh pertolongan Tuhan, silakan hubungi kami saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Refran Takumansang. Dan saat ini kami telah membuka via WhatsApp untuk Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dengan kami di nomor telepon 0812 8855 9499. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Anda boleh bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Apapun pergumulan yang Anda alami, Anda boleh bergabung bersama dengan kami dan nanti akan dilayani langsung oleh hambanya Refran Takumansang. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di Facebook untuk didoakan, Anda boleh masuk ke via WhatsApp di nomor yang sudah saya sebutkan tadi di 0812 8855 9499. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di Facebook, Anda boleh masuk ke via WhatsApp di 0812 8855 9499. Anda masuk di situ dan nantinya akan dilayani langsung oleh hambanya Refran Takumansang. Dan bagi Ibu Marlin Greti Karinda, Anda boleh masuk ke via WhatsApp dan akan didoakan langsung oleh hambanya Refran Takumansang. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dengan kami, karena tidak lama lagi pelayanan doa bersama hambanya Refran Takumansang akan kami tutup. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo. Siapa? Iya, dengan siapa di mana? Ini di Nabonto. Iya, dengan siapa? Dengan Pak Aldi. Iya, apa yang mau didoakan, Pak? Ya? Apa yang mau didoakan? Doa
doakan Jo. Ini bagian mana Ibu? Loh, Ya, halo, apa yang mau didoakan Pak Aldi? Ya, jangan-jangan ini salah masuk mungkin. Ya, halo Pak Aldi, apa yang mau didoakan? doakan insya Allah dapat cewek. Ada lagi Pak? Hah? Ada lagi yang mau Saya didoakan? nggak ada. Ya, kenapa Anda tidak cari? Anda berdoa saja kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberi sesuai dengan karakter Anda. Itu akan disesuaikan. Halo. Ya, halo? Halo. Ya, jadi Tuhan akan memberi sesuai jodoh yang sesuai dengan Anda. Ya, Anda angkat tangan kanan. Bapa, dalam nama Yesus Engkau jamah kekasih-Mu dan tolong berkati ia agar ia mudah mendapatkan jodohnya. Sesuai rencana dan kehendak Allah demikian terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, oke, saya sudah doakan Anda, terima dengan iman. Halo. Ya, saat ini kami masih menantikan lagi untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan dan apapun yang Anda alami, Anda boleh bergabung dengan kami di nomor telepon 0812 8855 9499. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dalam pergumulan sakit penyakit, Anda boleh bergabung dengan kami dan nanti akan dilayani langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Ya, ini khusus untuk sakit penyakit. Kalau doa seperti tadi itu sebenarnya menyimpang dari topik kami. Tapi mungkin yang bersangkutan tadi salah telepon. Sehingga ditanya berdoa, dia bilang saja sembarang yang ada kan. Itu lain kali tolong jangan dilayani. Pembawa acara tolong lain kali yang seperti itu jangan dilayani. Layani saja yang sakit, yang punya masalah fisik dan juga yang kena serangan roh jahat. Termasuk yang kena COVID. Ya, saya kira demikian. Untuk Anda yang perlu kesembuhan, iman itu proaktif. Iman itu tidak pasif. Dari kemarin saya bilang. Ya, silakan diterima. Halo. Ya, terputus, dicoba lagi. Ya, kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di nomor telepon yang sudah saya sebutkan tadi. Karena tidak lama lagi pelayanan doa bersama hambanya Lefran Takumansang akan kami tutup. Shalom, selamat sore. Halo. Ya, terputus, dicoba lagi. Ya, kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di nomor telepon yang sudah saya sebutkan tadi. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami, Anda boleh bergabung dengan kami dan akan didoakan langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Martin. Iya, apa yang mau didoakan, Bu? Minta sokongan doa buat saya, di mana ini dada saya sakit, terus kalau malam itu saya susah tidur. Dada bagian mana yang sakit, Bu? Di bagian dada, Pak. Bagian mana? Kanan. Oke, pegang dengan tangan kanan. Tolong diimani ya. Ikuti doa ini dan petunjuknya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu, ikuti doa saya dan petunjuknya ya. Dalam nama Iya, Tuhan Pak. Yesus. Dalam nama Tuhan. Sakit di dada kanan hilang. Sakit
di saat malam hari hilang. Sakit di malam hari hilang. Roh jahat keluar. Roh jahat keluar. Ya, keluarkan lewat mulut, ditiup berulang-ulang seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Keluar dari kekasihmu ini. Keluar dari kekasih. Keluar dalam nama Tuhan Yesus, keluar lewat mulutnya. Keluar. Ya, ditiup ibu, ditiup, tidak usah ikut doa saya, tiup saja. Berulang-ulang. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian. Dada kanan ringan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, amin. Ya, gimana Bu? Ya, sudah Pak. Ya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda. Ya, terima kasih. Iya, kami masih memberikan waktu lagi buat Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Apapun yang Anda alami atau Anda juga yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami di nomor yang sudah saya sebutkan tadi dan akan didoakan langsung oleh hambanya Lefranta Komansang. Jadi masih ada lagi waktu untuk Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dengan kami, karena tidak lama lagi pelayanan doa bersama hambanya Lefranta Komansang akan kami tutup. Ya, jadi sekali lagi iman itu proaktif. Jadi Anda perlu melakukan sebuah tindakan iman. Apakah Anda percaya atau tidak, perlu Anda melakukan tindakan iman. Jika tidak, masalahnya sulit sekali Anda mencapai atau menggapai kesembuhan itu. Ini sudah sering saya alami. Dari orang-orang tertentu itu saya sudah melihat bahwa iman itu proaktif, tidak pasif. Jangan menunggu, tapi Anda harus ambil kesembuhan Anda. Silakan diangkat. Ya, sekali lagi kami masih menantikan Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dengan kami di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Apapun pergumulan Anda ataupun juga Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami dan akan dilayani langsung oleh hambanya Lefranta Komansang. Masih ada waktu untuk Bapak Ibu saudara-saudari bergabung, karena tidak lama lagi pelayanan doa bersama hambanya Lefranta Komansang akan kami tutup. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bergabung dengan kami, Anda boleh masuk ke via WhatsApp di nomor yang sudah saya sebutkan tadi dan akan dilayani langsung oleh hambanya Lefranta Komansang. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di via Facebook, Anda boleh masuk ke WhatsApp di nomor yang sudah saya sebutkan tadi dan akan didoakan langsung oleh hambanya Lefranta Komansang. Jadi bagi Bapak Ibu yang dalam pergumulan ataupun Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung atau Anda boleh menghubungi kami di nomor telepon 0812 8855 9499. Jadi bagi Anda yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Anda boleh menghubungi kami di nomor telepon 0812 8855 9499. Dan saat ini kami akan menutup program pelayanan doa bersama hambanya Lefranta Komansang dan saya serahkan kepada hambanya. Ya, oke, kita akan tutup dalam doa. Anda yang sakit boleh pegang, termasuk yang COVID. Boleh pegang, Anda yang darah jahat pegang dengan tangan kanan bagian itu. Saat ini tolong ikuti doa saya dan petunjuk. Bapa, dalam nama Yesus, jamah dan sembuhkan kekasih-kekasihmu ini. Jamah dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit keluar, roh jahat keluar, demikian juga COVID, virus,
Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Arayahima asanaya lakayada. Rahimima asadaya. Nardaya yahibilahima sadaya. Engkau jama. Jama. Sembuhkan dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan dan lepaskan termasuk dari COVID, dari Delta 16 dan 17, disembuhkan dan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan dan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, keluarkan penyakitnya termasuk virusnya, keluarkan lewat mulut saat ini. Seperti ini. Lakukan berulang-ulang. Dalam nama Tuhan keluarkan. Imani itu keluar lewat mulut. Keluar roh jahat, keluar roh penyakit, keluar dan juga virus keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Yardanaya asahimima asadaya Yahuwa arahibilaima sandanaya engkau jama. Sembuhkan dan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga kekasih-kasihmu ini yang butuh pekerjaan beri, yang juga butuh penambahan modal engkau beri. Demikian juga yang berusaha, baik warung, baik toko, baik kantin. Demikian juga baik juga engkau berkati mereka yang punya pabrik. Engkau berkati segala usaha home industry dan juga usaha makanan dari kekasih-kasihmu ini. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemujuran, keberuntungan dan rezeki di dalam nama Tuhan Yesus. Jagakan, peliharakan mereka dalam rencana dan kehendak Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hambamu berdoa dan mengucap syukur, menutup pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.